Perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Kaum Quraisy di Mekah terus menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiksa para pengikutnya. Saat dakwah di Mekah semakin sulit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, yang saat itu dikenal sebagai Yatsrib. Penduduk Madinah, kaum Anshor, telah menerima Islam dan siap memberikan perlindungan. Kaum Quraisy merencanakan pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah melindungi beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun rencana bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah secara diam-diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya pada malam hari. Beliau melewati kerumunan Quraisy yang mengepung rumahnya tanpa terlihat oleh mereka. Abu Bakar menemani beliau dalam perjalanan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kaum Quraisy mencari keduanya hingga mendekati gua, tetapi Allah melindungi mereka dengan cara yang menakjubkan, seperti sarang laba-laba dan burung merpati yang membuat gua terlihat tak tersentuh. Setelah situasi aman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan panduan Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang terpercaya meski belum memeluk Islam. Mereka menempuh perjalanan melalui jalur yang jarang digunakan untuk menghindari kejaran Quraisy. Setibanya di Kuba, sebuah desa di dekat Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Penduduk Madinah menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Mereka menyanyikan syair Tola al-Badru alaina sebagai bentuk penghormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah dan membangun masyarakat Islam yang kuat berdasarkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshor. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau segera mengambil langkah-langkah penting untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh dan harmonis. Salah satu upaya utama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan harta, keluarga, dan kampung halaman demi mempertahankan iman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sementara kaum Anshor adalah penduduk Madinah yang telah menerima Islam dan berjanji untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka secara resmi dalam sebuah perjanjian persaudaraan yang disebut Mu'ahah. Setiap seorang Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang Anshor, sehingga mereka menjadi seperti saudara kandung yang saling membantu dan mendukung. Contoh pasangan persaudaraan di antaranya: Abdurrahman bin Auf, Muhajirin, dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi, Anshor. Sa'id bahkan menawarkan sebagian hartanya kepada Abdurrahman, tetapi Abdurrahman memilih untuk bekerja keras sendiri. Salman Al-Farisi, Muhajirin, dipersaudarakan dengan Abu Darda, Anshor, mencerminkan persatuan di atas perbedaan budaya dan latar belakang. Hikmah dan tujuan persaudaraan tersebut adalah: 1. Membangun kesetaraan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus sekat-sekat sosial dan kesukuan dengan mengajarkan bahwa semua Muslim adalah bersaudara. 2. Menanamkan nilai-nilai tolong-menolong. Kaum Muhajirin yang kehilangan segalanya diberi dukungan oleh kaum Anshor, baik berupa tempat tinggal, makanan, maupun pekerjaan. 3. Menguatkan persatuan umat Islam. Persaudaraan ini menjadi fondasi persatuan umat Islam di Madinah, sehingga mereka mampu menghadapi ancaman dari pihak luar dan mengelola konflik internal dengan baik. 4. Mengajarkan solidaritas dan pengorbanan. Kaum Anshor menunjukkan pengorbanan besar demi mendukung saudara mereka, sedangkan kaum Muhajirin berusaha keras untuk tidak menjadi beban bagi tuan rumah. Dengan langkah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menciptakan masyarakat Islam yang harmonis, saling membantu, dan siap menghadapi berbagai tantangan bersama. Ini adalah salah satu tonggak penting dalam membangun peradaban Islam di Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau menyusun Piagam Madinah, Mitsak al-Madinah, sebagai dasar kehidupan bermasyarakat di kota tersebut. Piagam ini menjadi konstitusi pertama dalam sejarah Islam yang mengatur hubungan antar warga Madinah, termasuk kaum Muhajirin, Anshor, dan komunitas non-Muslim seperti Yahudi. Piagam ini bertujuan menciptakan perdamaian, keadilan, dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam, serta memberikan perlindungan hukum kepada semua kelompok. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Persatuan umat Islam. Kaum Muhajirin dan Anshor menjadi satu kesatuan umat, ummah wahidah, yang harus saling mendukung dan melindungi. Semua Muslim wajib saling membantu dan melawan ketidakadilan.
2. Kebebasan beragama. Kaum Yahudi diberi kebebasan untuk menjalankan agama mereka, asalkan mereka tidak memusuhi umat Islam. 3. Kewajiban bela negara. Semua warga Madinah, baik muslim maupun non-muslim, harus bersatu membela Madinah dari serangan musuh eksternal. 4. Penegakan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran, baik muslim maupun non-muslim, akan dikenai hukuman sesuai aturan yang adil. 5. Kerjasama dalam keamanan. Setiap kelompok wajib menjaga keamanan dan tidak boleh melindungi penjahat atau pelanggar hukum. 6. Kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diakui sebagai pemimpin tertinggi yang menjadi penengah dalam semua perselisihan. Awalnya, kaum Yahudi di Madinah menyepakati Piagam Madinah, namun seiring waktu, beberapa kabilah Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa peristiwa pengkhianatan mereka. 1. Bani Kainuko. Kaum Yahudi dari Bani Kainuko melanggar piagam dengan menghina dan merendahkan umat Islam, serta memprovokasi konflik. Akibatnya, mereka diusir dari Madinah setelah perang kecil yang mereka picu. 2. Bani Nadhir. Bani Nadhir bersekongkol dengan kaum Quraisy untuk menyerang Madinah dan berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat pengkhianatan ini, mereka diusir dari Madinah dan pergi ke Khaibar. 3. Bani Quraisyah. Pada Perang Ahzab, Perang Khandaq, Bani Quraisyah melanggar perjanjian dengan membantu musuh yang mengepung Madinah. Setelah perang, mereka diadili dan dijatuhi hukuman atas pengkhianatan mereka. Hikmah dari Piagam Madinah dan pengkhianatan Yahudi. 1. Pentingnya aturan hukum. Piagam Madinah menunjukkan bahwa hukum yang adil adalah dasar kehidupan bermasyarakat. 2. Kepemimpinan Rasulullah. Beliau berhasil menyatukan masyarakat yang beragam dengan kebijaksanaan dan ketegasan. 3. Pengkhianatan merusak kepercayaan. Pengkhianatan kaum Yahudi mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan dalam hubungan sosial dan politik. Piagam Madinah tetap menjadi inspirasi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan berkeadilan. Menuju Perang Badar. Perang Badar, yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, 624 Masehi, merupakan perang besar pertama antara umat Islam dan kaum Quraisy Mekah. Perang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam karena menegaskan keberadaan umat Islam sebagai kekuatan yang tangguh. Asal-usul dan latar belakang Perang Badar. 1. Perampasan harta kaum Muhajirin. Ketika kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Kaum Quraisy merampas dan menjual harta tersebut untuk mendanai perdagangan dan memerangi umat Islam. 2. Pemboikotan dan tekanan Quraisy. Quraisy terus melakukan tekanan militer dan diplomasi terhadap Madinah untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Rencana penyerangan kafilah Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan, yang membawa hasil perdagangan dari Syam ke Mekah. Tindakan ini adalah bentuk balasan atas perampasan harta kaum Muhajirin. Namun, Abu Sufyan mengetahui rencana ini dan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. 4. Kaum Quraisy bersiap perang. Quraisy Mekah mengumpulkan pasukan besar, sekitar 1.000 orang, termasuk tokoh-tokoh penting mereka seperti Abu Jahal. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka dan memberi pelajaran kepada kaum muslim. Perjalanan menuju Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sekitar 317 pasukan muslim, yang sebagian besar tidak memiliki perlengkapan perang lengkap. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan sekitar 70 unta yang digunakan secara bergantian. Meskipun kecil jumlahnya, pasukan muslim memiliki keyakinan penuh kepada Allah. Mereka bergerak menuju Sumur Badar, lokasi strategis yang menjadi tempat pertemuan perdagangan dan sumber air utama. Jalannya perang. 1. Taktik Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih lokasi dekat sumber air dan memerintahkan pasukan menggali parit untuk melindungi posisi mereka. Pasukan muslim juga memanfaatkan malam untuk berdoa dan memohon pertolongan Allah. 2. Pertempuran awal. Duel tokoh. Perang dimulai dengan duel antara 3 tokoh Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid bin Utbah melawan 3 sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Ketiga sahabat muslim memenangkan duel tersebut. 3. Kemenangan umat Islam. Dengan pertolongan Allah, pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih besar. Dalam perang ini, sekitar 70 orang Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, sementara 70 lainnya ditawan. Pasukan muslim hanya kehilangan sekitar 14 orang.
Hasil dan hikmah Perang Badar. 1. Kemenangan strategis dan moral. Kemenangan ini mengangkat semangat umat Islam dan mengukuhkan posisi Madinah sebagai pusat kekuatan Islam. 2. Kehancuran tokoh Quraisy. Banyak pemimpin Quraisy yang tewas dalam perang ini, melemahkan kekuatan politik dan militer mereka. 3. Tegaknya keimanan. Perang Badar menunjukkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan fisik, melainkan oleh keimanan dan pertolongan Allah. 4. Perlakuan terhadap tawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tawanan Quraisy dengan baik. Sebagian dibebaskan dengan tebusan, sementara yang lain dibebaskan setelah mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslim. Kesimpulan Perang Badar. Perang Badar bukan hanya pertempuran militer, tetapi juga momen penting yang menunjukkan bahwa Allah senantiasa menolong umatnya yang berjuang di jalannya. Kemenangan ini menjadi bukti kekuasaan Allah dan mengokohkan Islam sebagai agama yang kokoh dan berdaulat.